Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Hadianti dengan NIM 111210044 dari Grup 12 Geoinformatika. Di sini saya akan membuat tutorial sesar menggunakan software Tips. Di mana yang pertama kita lakukan yaitu klik icon New Sheet untuk memunculkan worksheet baru. Nah, kemudian kita masukkan data yang sudah disiapkan sebelumnya berupa data SFGF. Kita copy saja. Sebelum itu, kita mengubah dulu orientasinya menggunakan project settings menjadi strike type deep. Oke, lanjut salin data GF. Nah, setelah itu klik icon contour preset. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, setelah melakukan atau muncul contour preset seperti ini, kita lanjut add user plan. Saya arahkan kursor pada titik tertinggi pada kontur. Nah, di sini diketahui strike-nya itu 314, di mana 314 itu merupakan arah relatif dari GF. Sehingga kita beri nama GF. Unchecklist Pol dan ID. Lalu oke. Kemudian dilakukan langkah yang sama pada kontur yang satunya. Nah, ini adalah data SM. Oke. Setelah itu, buat bidang bantu, add user plan, arahkan kursor pada titik perpotongan SF dan GF. Nah, seperti ini. Kita beri nama bidang bantu. Lalu oke. Selanjutnya plot data preksiasinya itu N215 menggunakan add user plan. Bidang sesar ini harus melewati perpotongan SFGF. Ini kita beri nama bidang sesar. Nah, setelah itu kita tentukan tegasan-tegasan dari setelah itu hilangkan kontur ini dengan unchecklist kontur pada plot option untuk mempermudah atau tidak bingung saat melihat struktur garis dan bidang. Selanjutnya tentukan tegasan yang ada lalu beri nama dan label, di mana tegasan pertama kita akan membuat tegasan 2 dengan klik ini, lalu tegasan 2 itu berada di perpotongan SF dan GF. Kita arahkan sebelah ini. Oke. Setelah itu tegasan 1 aksen, sama caranya add trend line, di mana tegasan 1 aksen itu berada pada perpotongan GF dengan bidang bantu.
Nah, setelah itu kita tentukan tegasan 3 aksen, di mana tegasan 3 aksen itu berada 90 derajat dari tegasan 1 aksen. Sebelumnya, agar tidak bingung, kita beri label atau nama dengan ini, lalu masukkan nama ini tadi adalah tegasan 1 aksen. Oke, dan ini adalah tegasan 2. Nah, kita lihat terlebih dahulu T1 aksen itu 173 derajat, sehingga T3 aksen yaitu 83 derajat, karena dikurang 90 derajat. Nah, 83 derajat, lalu oke. Nah, kita beri nama. Oke, nah setelah itu tentukan tegasan 1, di mana tegasan 1 itu berada 30 derajat dari T1 aksen. Dengan add trend line. Kemudian kita tentukan tegasan 1, di mana tegasan 1 eh, berada pada sudut lancip dari perpotongan salah. Kemudian kita tentukan T1, di mana T1 itu berada di antara sudut lancip perpotongan SFGF. Nah, di sini kita harus melihat dulu berapa strike dari SF dan GF, yaitu 356. Dijumlah dengan 314. Kacau, salah. Sebelumnya kita dapat merubah warna pada struktur garis, maksud saya struktur bidang, sehingga dapat terlihat dengan jelas dengan cara klik garis, terus klik kanan, klik user plan. Nah, di sini kita bisa merubah warna dari masing-masing garis. Oke. Nah, di sini sudah bisa terlihat perbedaannya. Kemudian kita tentukan tegasan 1, di mana tegasan 1 itu berada pada titik eh, perpotongan antara SF. Kemudian tegasan 1 aksen dan GF bidang sesar. Yang mana ya? Eh, Kemudian kita tentukan tegasan 1, di mana tegasan 1, maksud saya tegasan 1 aksen, di mana tegasan 1 aksen itu berada pada titik perpotongan bidang bantu dengan GF. Oke. Nah, kita beri nama. Oke. Nah, kemudian tegasan
satu aksen itu berjarak 30 derajat dari tegasan satu. Sehingga kita akan menentukan tegasan satunya. Caranya sama, yaitu add trend line. Dan tegasan satu itu berada 30 derajat menuju ke arah sudut lancip dari perpotongan SFGF. Sebelumnya kita lihat dulu besaran dari T1 aksen itu 318. 318 jika dikurangi 30 derajat itu akan berada pada titik 200. Nah, kita letakkan pada titik 114. Oke. Salah. Berapa sih ini? Oh, 314 tambah 3344. Eh, Selanjutnya kita tentukan T1 dengan melihat T1 aksen itu berada pada 314 dan T1 itu berjarak 30 derajat dari T1 aksen. Sehingga kita akan meletakkan pada arah 344. Oke. Nah, kita beri label. Oke. Nah, di sini kita sudah menentukan tegasan-tegasan dari sesar tersebut. Maaf, kita menentukan sigma 3 atau tegasan tiganya terlebih dahulu, di mana sigma 3 itu berada 30, sigma 3 itu berada 90 derajat dari sigma 1 aksen. Nah, di sini sigma 1 aksennya yaitu bernilai 314, sehingga sigma 3-nya yaitu tinggal kita kurangkan. Kita sudah menemukan sigma 3 di nama. Lalu oke. Selanjutnya tentukan sigma 3 aksen berada 90 derajat dari sigma 1 aksen atau 30 derajat dari sigma 3. Oke.
Seharusnya bukan di sini. Kita lihat lagi 254. 254 dikurangi 30. 224. Oke. Nah, sudah benar beri label T3 sen. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kita tentukan eh, net slip dengan cara klik simbol add trend line pada toolbar. Sesuaikan pada perpotongan bidang sesar dengan bidang bantu. Nah, di sini ini kita beri label, beri nama net slip atau NS. Lalu oke. Setelah itu, setelah diplot semua, dapat diketahui tegasan dominan dan minimum, serta dapat diketahui pergerakan sesar terhadap tegasan-tegasan yang bekerja. Selanjutnya, tentukan footwall dan hanging wall-nya terlebih dahulu, mana ini merupakan, daerah sini merupakan hanging wall. Dan sebelah sini merupakan footwall. Langkah selanjutnya itu mengukur garis-garis dengan mengubah orientasi strike tip pada bagian pojok kanan menjadi trench plunge. Arahkan kursor pada titik perpotongan antara net slip dengan bidang bantu. Ini. Lalu baca data bearing dan plunge di bagian bawah, yaitu di pojok kanan bawah sini. Yaitu 19917. Kita tulis data plunge bearing garis-garis saja. Kita baca ulang. Selanjutnya, dari data-data yang sudah diplot ini dapat dilihat bahwa tegasan utamanya itu pada tegasan 1. Nah, kita tentukan arah dari net slip terlebih dahulu, di mana arah net slipnya itu masuk. Kemudian arah pergerakan dari bidang sesarnya. Sebelumnya, kita tentukan arah ini terlebih dahulu, tegasannya. Nah, setelah itu arah pergerakan dari bidang sesarnya, di mana yang itu naik, dan footwall-nya itu
turun. Nah, jadi arahnya seperti ini. Selanjutnya kita ukur rake-nya untuk dapat menentukan nama dari pergerakan bidang sesarnya. Itu dengan cara klik tools, lalu measure angle, arahkan pada perpotongan dari net slip dengan bidang bantu, kemudian hingga titik terluar. Lalu baca, dan kemudian kita plot menggunakan klasifikasi Ricard. Nah, di sini didapatkan nama dari sesar ini yaitu reverse slip fault. Nah, selanjutnya kita ukur rake-nya dengan klik tools, measure angle, arahkan pada titik perpotongan net slip dengan bidang bantu ke arah luar. Nah, kemudian baca, lalu plot pada klasifikasi Ricard. Di mana didapatkan di sini arah pergerakannya yaitu eh, kiri naik dan nama bidang sesarnya yaitu reverse left slip fault.